Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Kripto. Yuhu. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian luar biasa hari ini. Pertama kali saya mulai adalah Binance. Bagaimana perkembangan market per hari ini? Yes, hari ini nampaknya sudah menampakkan lampu hijau. Koin-koin sudah mulai sedikit demi sedikit menyusul orang-orang sangkuters yang beli ketika memang ada di atas, termasuk saya juga. Saya waktu itu beli Doge yang gara-gara apa namanya itu 8 Saturday Night Live kalau nggak salah, gara-gara tweetnya Elon Musk. Kemudian saya berbondong-bondong untuk mau beli Doge. Ya, saya beli Doge waktu itu di harga 9 ribuan. Nah, dan sekarang harganya 5 ribuannya. Kalian tahu lah pasti hampir separuhnya duit ini saya hilang. Bukan hilang, berkurang. Jadi hampir separuhnya duit modal saya berkurang. Bukannya untung tapi masih berkurang. Ya, jadi sabar aja, ya itulah kekuatan sabar. Kekuatan holder ya itulah. Kalau mau jadi sultan ya harus sabar-sabar. Kalau misalkan seperti kemarin ya, market kan lagi dalam banget, bahkan Doge sampai 3.000 apa 2.000 lah ya. Doge kemudian 3.000, kemudian sijil ini di angka ratusan bayangkan, Tron di angka ratusan, BTT bayangin di angka 30-an lagi, hampir menyentuh saya waktu ketika saya beli di Introdax itu. BTT itu sebesar 19 rupiah, kemudian 20 rupiah, 22, 20, 24 saya beli BTT ini. Dan waktu itu BTT sampai menyentuh kan hampir 200 apa nggak salah ya. Nah itu luar biasa banget. Dan sekarang ya alhamdulillah lah, sekarang ya udah 53 rupiah. Kemudian di sini ada yang saya beli juga, Hot ini saya beli itu masih banyak, masih gede besar banget, 300-an loh. Aduh, ya udah masih jauh banget nih, sangkutnya masih dalam banget nih. Kemudian Win. Nah, Win ini udah saya jual sebenarnya. Karena saya beli pas di pucuk juga. Saya beli waktu itu 27. Kemudian saya jual ketika harga 18 rupiah. Ya udahlah, mau gimana lagi. Karena saya lihat udah sebulan setengah, dalam banget ininya. Ya udahlah, saya tinggalkan Win ini. Tapi sebelumnya saya beli di angka 7 rupiah, kemudian saya jual di angka 19 rupiah. Ya lumayan lah ya, nggak terlalu dalam banget lah ya, nggak terlalu sakit lah bagi saya. Oke, tapi saya nggak bakal bahas koin-koin yang saya sebutkan tadi. Yang menarik buat saya untuk membahas adalah koin ini nih. Koin masuk dalam tertinggi, kita lihat. Cus. Nah, ini dia. Symmetric Polygon. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Jadi ada cerita sedikit ya. Kemarin kan market itu lagi luar biasa ya. Dalam 3 kali koreksi yang dalam banget kan, dalam. Bahkan Bitcoin menyentuh angka 500 apa 400, 500 lah ya. Mungkin 400, 500 lah. Saya kurang mau melihat juga perkembangan Bitcoin. Kemudian Matic ini di antara koin-koin yang lain, dia dalam 1 minggu terakhir setelah koreksi yang lain lagi koreksi, Matic ini selalu di depan loh. Matic selalu di depan ya. Jadi dia di antar yang lain itu dia sedang dia yang lain pada merah, dia sudah hijau. Dan dia luar biasa kenaikannya. Kita lihat aja langsung grafiknya ya nih. Di mana? Coin market cap aja lah. Kalau nggak di trading view, tapi trading view nanti miring-miring gambarnya. Kita buka di mana tadi, coin market cap aja ya. Nah, ini dari coin market cap. Dia itu kalau di coin market cap tuh bergabung itu sekitar apa nih? 9 Mei 2019. Sedangkan kalau nggak salah si Polygon ini berdiri itu dari tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah diluncurkannya. Kalau di market cap, mungkin di market cap baru masuk di 2019. Nah, ini kita lihat grafiknya aja, kita nggak bahas itunya. Nah, bayangkan dari ini 0,02, 0,007. Memang agak lama ini. Kenaikannya agak lama. Dari tahun 2019 lah di sini ya, 2019 sampai 2020 itu
kenaikannya nggak signifikan, masih di situ aja di angka 0,02, 0,07, 0,01, di situ-situ aja. Kemudian memang tahun 2021 ini, walaupun pada bulan ini Bitcoin tuh koreksi sangat dalam, tetapi dia sudah masuk dalam fase tertingginya sebenarnya di tahun 2021 dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun di kemarin harga Bitcoin itu menyentuh angka 500 juta, tetapi di tahun 2021 ini adalah salah satu termasuk tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Nggak percaya? Nih kita lihat nih ya. Nih, cryptocurrency 1 tahun yang lalu nih, lihat. Kalian nih, Bitcoin tuh 9.204, itu tahun 2020. Oke. Di tahun sebelumnya itu masih di angka 4.000 apa berapa ya? Kalian bisa lihat sendirilah perkembangan Bitcoin lah ya. Nah, kemudian Ethereum dia itu naik aja 208%, $208 pada tahun 2020. Sedangkan pada 2021 lihat, bayangkan $2.371. Nah, Bitcoin $9.000, kemudian Bitcoin di 2021 38.000, taruh 38.000 kan berarti sekitar 500 jutaan ya. 500 sampai 600 juta gitu ya. Karena kemarin itu 35.000 ke 34.000 ke 500 jutaan, berarti 34.000 500 jutaan juga. Nah, kemudian Ethereum $208 pada 2020, sedangkan 2021 sangat signifikan ya. $208 itu taruhlah dia sekitar 3 jutaan, taruhlah 3 jutaan 2020, bayangkan. Iya benar, $208 itu 3 jutaan. Kemudian 2021 naiknya luar biasa kan, 2.371, berarti sekitar berapa tuh? 2003 berarti sekitar 28 juta, 29 juta harga dia kan. Kemudian Cardano, bayangin $0,05 tahun 2020, sekarang $1,54, berarti sekitar 20 ribuan lah. XRP kemudian 0,19, dan sekarang XRP 0,96, dan kemarin sempat menyentuh angka dia 30 ribuan XRP. Nah, itulah. Jadi bisa kalian bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun di bulan ini itu terjadi koreksi yang sangat dalam sekali, yang membuat kalian pengen rasanya di cut loss ya. Pengen rasanya kalian itu membuang aplikasi handphone itu atau menghapusnya ya, untuk tidak melihat lagi, karena kalian merasa duit itu bukan duit yang tenang. Duit hasil bagaimana lah, mungkin duit memang, atau ada yang minjam, ada yang buat kehidupan sehari-hari, pikirnya koin pada minggu yang akan datang bakal naik, akhirnya dia beli ketika memang sudah di trending. Kadang-kadang begitu, kita ini beli koin itu kadang-kadang beli ketika ikut-ikut promo orang gitu ya. Jadi, bang, bagus ini bang, koin ini lagi naik bang, lagi jauh bang. Ya udah, akhirnya kalian beli gitu loh. Memang kalian beli itu ketika memang sudah bullish gitu. Jadi yang mereka menyarankan itu, mereka sudah beli duluan, makanya mereka bilang udah cuan, udah profit. Nah itulah salam sangkut. Seperti Shiba Inu kan banyak yang beli ketika beli listing di Binance. Bayangkan tuh, baru sehari di Binance dia langsung beli. Sedangkan kalau kita tahu orang yang sudah beli sebelum-sebelumnya tentang Shiba Inu, itu kan kenaikannya sangat luar biasa ketika di listing di Binance itu, sampai ratusan persen kan. Nah, kalian sedangkan yang baru mengetahui tentang Shiba Inu, kalian langsung beli ketika di atas. Ya udah, salam menunggu sampai kapan kalian ya, tunggu aja lah. Tapi memang harus begitulah. Oke, kita buka lagi ke Matic tadi. Saya mau membaca artikel minggu lalu mengenal Polygon Matic, aset kripto yang melesat saat aset lainnya anjlok. Ini dimuat tanggal 19 Mei. Di saat aset kripto lainnya merosot, Polygon atau Matic menjadi aset kripto yang melesat. Selasa harga Polygon sempat berada di level tertinggi, yakni $2,68 per Matic. Wow, luar biasa kan. Kalian yang terbang tadi itu ya, kalian bisa lihat sendiri. Kini harga Polygon berdasarkan data CoinMarketCap ada di $2,38, naik 10,38% dari penutupan sebelumnya. Nilai transaksi Matic juga melesat 118,15% menjadi 9,72 miliar dalam waktu 24 jam.
Di Indodax, nilai transaksi Matic menjadi aset kripto dengan volume tertinggi, yakni 376,1 miliar. Wow. Harga Matic dalam rupiah sebesar Rp35.927, naik 12,74% dari hari sebelumnya. Matic melengsarkan Dogecoin sebagai aset kripto dengan volume transaksi terbanyak kedua, yakni 351,2 miliar. Namun harga Dogecoin turun 14,04% menjadi 6.294. Kemarin Doge banyak kan 3 ribuan kemarin. Ini kan dimuat minggu lalu. Saya akan hanya membahas Matic ini bahwa dalam minggu-minggu ini dia kenaikannya melawan arus ketika market yang lain sedang merah. Berdasarkan kemudian di mana jumlah pasokan Polygon mencapai 10 miliar Matic, sedangkan jumlah koin yang sedang beredar 6,14 miliar, di mana token Matic akan dirilis setiap bulannya. Saat perdana rilis, jumlah token yang dikeluarkan adalah 3,8% dari total pasokan maksimal Matic. Menurut jadwal, semua token akan dirilis pada 2 Desember 2022, di mana sebanyak 23,33% dari total pasokan distribusi di ekosistem. Berarti ingat ya, dari Desember 2022, jadi supply si Matic bakal dikeluarkan semua sebesar 10 miliar Matic. Yang beredar sekarang kan 6,14, nanti tahun Desember 2022 itu bakal dikeluarkan semua. Polygon diluncurkan pada Oktober 2017. Polygon didirikan oleh Jayanti Kanani dan Sandeep Nailwal dan Anurag Arjun, dua pengembang blockchain pengalaman dan konsultan bisnis. Sebelum pindah ke jaringannya pada tahun 2019, tim Polygon adalah kontributor besar dalam ekosistem Ethereum. Tim ini bekerja mengimplementasikan MPV Plasma Protocol Wallet Connect dan mesin pemberitahuan peristiwa Ledger yang banyak digunakan di Ethereum. Polygon menjadi unik karena menjadi solusi Penskal Layer 2, yang berarti proyek ini tidak berupaya untuk meningkatkan lapisan blockchain. Proyek ini berfokus mengurangi kompleksitas, skalabilitas, dan transaksi blockchain instan. Polygon menggunakan versi kerangka kerja plasma yang disesuaikan, yang dibangun di atas pos pemeriksaan bukti kepemilikan yang dijalankan mulai rantai utama Ethereum. Teknologi unik memungkinkan setiap sidechain di Polygon mencapai hingga 65.536 transaksi per blok. Secara komersial, sidechain Polygon secara struktural dirancang untuk mendukung sebagai protokol keuangan terdesentralisasi DeFi yang tersedia di ekosistem Ethereum. Sementara Polygon saat ini hanya mendukung basis-basis Ethereum, jaringan bermaksud untuk memperluas dukungan untuk basis-basis tambahan. Berdasarkan saran dan konsensus komunitas, ini akan membuat Polygon menjadi platform blockchain layer 2 terdesentralisasi yang dapat dioperasikan. Jadi dia ini hanya mendukung basis Ethereum. Ethereum kan kalau transaksi kan lumayan. Dan itulah kenyataannya yang beredar di cryptocurrency. Nggak ada yang menyangka koin-koin itu bakal naik itu berapa, nggak ada yang bisa menebak. Bahkan candlestick-nya aja nggak bisa dibaca. Bagaimana beda dengan ini ya, dengan forex ya. Sebelumnya kan saya main forex. Beda dengan trading forex. Kalau trading forex kan keakuratan kita membaca candlestick, chart pattern segala macam bisa kita dalami atau bisa keakuratannya lumayan. Tapi kalau di crypto ini nggak bisa. Kalau menurut saya sih ya nggak bisa. Hanya beberapa persen bisa kita gunakan menggunakan technical analisa, chart pattern, kemudian candlestick segala macam loh ya. Bisa hanya beberapa persen tapi dia ini berpengaruh pada berita-berita yang kontra gitu ya, yang kontra dan pro. Ketika berita tentang kontra kripto ya dia bakal turun. Kemudian ada yang pro dengan Bitcoin, dia bakal pump lagi, naik lagi. Oke, mungkin itu aja tentang pembahasan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai dengan selesai dengan video ini. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.